Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Hari ini terpantau ada sekitar berapa ini? Lumayan banyak ya. Untuk sesi ada 14 dari total 18. Jadi kurang 4. Baik, kita mulai saja. Untuk perkuliahan, kalau dihitung dari setelah UTS, di mana UTS adalah posisinya pertemuan 8 hitungannya, berarti sekarang posisi ke sesi 13. Kemarin saya salah itu ya, salah penamaan nyebutnya 12. Karena saya mulainya berarti UTS nggak kehitung gitu. Jadi kali ini adalah sesi yang ke-13. Artinya 2 kali pertemuan lagi untuk desain grafis di bidang rekam medis berakhir, dan nanti ada UAS. Untuk hari Sabtu besok gimana perkembangannya teman-teman? Apakah sudah ada tempat dan waktu yang bisa kita pakai untuk sesi luring atau offline? Kalau Sudah Pak, ada di ruang mana? kampus Pak. Oh iya, berarti di kampus yang ini, yang kampus utamanya ya. Iya Pak. Kalau untuk ruangnya? Kalau ruangnya Ruangannya ada Pak, di kelas belakang. ya. Dan atas seizin siapa kemarin? Iya udah nanya-nanya sama Pak Rudi. Oke, aman lah kalau Pak Rudi kan. Artinya petingginya gitulah. Oke, aman berarti ya, Tia ya. Jangan sampai saya jauh-jauh sampai ke sana ndak ada kelas, kan agak lucu nanti. Iya Pak. Karena kita susah ngatur ruangannya gitu. Terus untuk pelaksanaannya boleh pakai HP maupun pakai laptop. Kalau yang punya laptop usahakan dibawa. Terus kiranya nanti mau join, misalkan satu laptop untuk 2 orang juga boleh. Terus sesinya besok itu tidak ada materi ya, tapi lebih ke banyak ke prakteknya. Karena selama ini kalau materi secara online kan sudah banyak. Jadi nanti kita nutupin yang kekurangan di prakteknya gitu. Bagi yang belum bisa atau mencoba tapi masih gagal gitu, nanti kita bahas lebih lanjut di situ gitu. Di sesi pertemuan Sabtu besok maksudnya. Baik, hari ini kita ngomongin materi desain grafis, namun lebih pada ke hal implementasinya, terutama pemanfaatan di dunia kerja nanti. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan Google Sheet. Nah, Google Sheet ini cukup berguna dalam banyak fungsi, terutama misalkan untuk website profile sebuah fasilitas kesehatan, atau dikombinasikan dengan formulir pendaftaran pasien yang teman-teman sudah kemarin buat. Bagi yang belum mencoba silakan terus dikejar ya. Terus besok kalau misalkan hari Sabtu ketemu terus ada masalah, silakan tanyakan kenapa belum selesai. Jangan sampai belum selesainya karena belum mencoba sama sekali. Kendalanya di mana? Terutama karena kan pembelajarannya online, bisa jadi Pak saya pakai HP jadi agak susah dengan materi yang Bapak kan pakai komputer. Oke, nanti saya dampingin di situ. Jadi usahakan pastikan masuk ya besok ya. Padahal secara Baik Pak. secara ini kan sebetulnya saya nggak dikasih jam, nggak dikasih, maksudnya tidak ada harus offline, tapi saya inisiatif untuk bisa bertemu dengan teman-teman supaya teman-teman yang mengalami kesusahan bisa supaya bisa dapat solusi lah gitu kira-kira.
Intinya belajar dengan saya itu santai tapi ada hasilnya. Jangan sampai kalian mengabaikan, sangat rugi. Kuliah mahal-mahal, tidak menggunakan manfaat dengan baik, waktu yang ada, ya sangat disayangkan gitu. Saya semaksimal mungkin untuk berbagi dengan teman-teman. Termasuk hari ini kita akan mengoverview mengenai Google Sheet. Ada yang pernah dengar apa itu Google Sheet? Kalau dari namanya gimana? Ada kata-kata apa? Sheet. Sheet itu apa? Tapi saya Pak. Oke, ada yang bilang website, ada yang apa lagi tadi? Benturan suaranya ya. Ya benar. Ya memang hubungannya dengan pemanfaatan nanti untuk membuat website. Nah, mungkin kalau teman-teman dengar kata-kata terminologi website itu udah familiar ya. Gitu. Ya, memang ini untuk membuat website tapi dengan tanpa harus mengetahui cara pemrograman. Kalau untuk pemrograman kan sebetulnya nanti orang komputer atau orang yang ahli di bidangnya gitu. Tapi kenapa kita mempelajari di sini? Nah, kita nanti berkolaborasi dengan programmer dalam merancang konsep, atau setidaknya pada saat belum ada programmer di tempat kerja kita setidaknya memiliki kesiapan atau kemandirian untuk memfasilitasi kebutuhan di lapangan. Pak, saya bisa buatkan website tapi yang versi Google Sheet yang tanpa harus pemrograman. Tapi setidaknya fungsinya tetap ada. Misalkan untuk website tempat kerja kalian, profile, atau untuk pendaftaran online yang dipasangkan di website gitu. Artinya tetap berguna begitu. Lanjut ke halaman berikutnya. Layar udah kelihatan ya? Halo? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, takutnya ini. Google Sheet merupakan bagian dari Google Apps. Bisa untuk edukasi juga, tapi kita nanti akan mencoba menggunakan untuk kegunaan lain. Dalam hal ini, dalam kebutuhan terbatas, misalkan untuk pelayanan kesehatan, kita juga bisa gunakan untuk yang tadi saya jelaskan di awal. Walaupun di sini disebutkan untuk education juga bisa. Nah, tentunya kita harus mempunyai akun ya, teman-teman harus punya akun. Kalau kemarin udah bikin Google Form, pasti udah punya akun Google. Nah, kalau udah punya akun Google, pasti nanti ada namanya fitur Google Sheet. Gitu. Dia satu paket. Lanjut aja dulu. Nah, sebagai intro untuk membuka wawasan kita, Google Sheet itu sebagai wiki. Wiki itu apa sih? Kayak semacam tempat dokumentasi untuk penyimpanan data tapi secara publik. Jadi sebuah ya website lah, seperti halnya teman-teman memahami sebagai sebuah website. Jadi semua bisa mengakses ke situ. Jadi untuk ranah publik gitu. Jadi kemudian Google Sheet tentunya Wikipedia. Ya. Seperti Wikipedia kan Pak. Nah, kalau ada kata-kata Wikipedia, berarti Pedia itu kan untuk ini ya, kayak semacam rujukan atau referensi gitu. Iya. Kalau Wikipedia kan nama merek ya. Kalau wiki itu kan kata asalnya gitu. Ada lagi nggak yang pakai Pedia? Kalau produk lain, Tokopedia itu kan. Terus apa lagi? Pedia. Ya, Pedia itu untuk edukasi sebetulnya gitu. Tapi intinya sih untuk informasi juga. Nah, dalam hal ini Google Sheet ini memiliki fungsi sebagai wiki. Jadi semudah mengedit dokumen. Google Sheet adalah pengertiannya sendiri adalah aplikasi online untuk menjadikan pembuatan website sekolah, kelas atau suatu proyek tertentu yang kemudian menjadikan kita semudah mengedit dokumen gitu. Jadi memang nanti kita akan mendapati pembuatan website yang semudah seperti mengedit dokumen tanpa harus mengenal pemrograman. Karena kita kan untuk pemrograman mungkin pengenalan aja, itu pun hanya berapa ya, 2 SKS ya di mata kuliah lain. Terus kalau untuk pemrograman secara khusus tentunya ada program studi sendiri, misalkan informatika atau Eskom nanti di perkuliahan program studi lain maksudnya.
Terus Google Sheet ini juga gabungkan berbagai informasi, jadi bisa menggabungkan berbagai informasi. Nah, contohnya Google Form yang teman-teman kemarin udah buat ataupun yang belum segera susulkan, itu bisa nanti di sematkan atau di embedded atau ditanamkan atau dipasangkan di dalam Google Sheet ini. Dalam hal ini pengguna dapat menggabungkan berbagai informasi dalam satu tempat, termasuk video. Video misalkan sumbernya dari YouTube kalian. Kalau teman-teman sudah ada yang punya kanal YouTube? Sudah punya belum? Sudah, Pak. Nah, nanti bisa dipasangkan di situ Givara dan teman-teman yang lain. Terus untuk kalender edukasi, kalender saya ngajar kalian juga bisa dipasang di situ. Terus presentasi PowerPoint kalian juga bisa dipasang di situ. Itu. Bentar ya, ada yang baik. Jadi ada beberapa item ya, termasuk video, kalender, presentasi, lampiran, dan peta juga bisa. Misalkan share lokasi dari puskesmas tempat Anda bekerja juga bisa pasang di situ. Kegunaan lain juga bisa bagikan sesuai kebutuhan. Ya, misalkan kemarin teman-teman udah bikin infografis kan? Nah, infografisnya juga bisa dipasang di Google Sheet nanti. Teman-teman juga sudah bikin visi misi dan filosofi dari logo yang teman-teman sudah buat juga bisa dipasang di situ. Jadi nanti dalam satu Google Sheet memuat berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, manfaat bagikan sesuai kebutuhan dapat dibagikan untuk hanya dilihat atau diedit kepada grup kecil jika mau disetting grup kecil, kelas atau sekolah ataupun secara publik. Tapi nanti kita akan secara publik aja. Jadi supaya penggunaannya nanti untuk misalkan website puskesmas puskesmas yang teman-teman kemarin sudah bikin logonya apa gitu namanya. Ya, jadi kita bisa mengontrol dari Google Sheet ini. Terus yang selanjutnya tidak dibutuhkan pengetahuan pemrograman. Seperti tadi berulang-ulang saya singgung di awal bahwasanya Google Sheet ini sifatnya praktis, instan, tapi kegunaannya sangat bermanfaat. Simple gitu kan nanti. Percaya deh, teman-teman pasti bisa. Kakak kelas kalian yang dulu udah saya ajar juga banyak yang bisa gitu. Jadi gunakan kesempatan kali ini untuk belajar. Karena hanya menggunakan drag and click gitu ya secara penggunaannya. Terus selanjutnya di Google Sheet ini bisa apa aja sih customasi sheet Anda. Jadi nanti alamatnya bisa kustomisasi. Misalkan givara.com. Nah, itu bisa tuh domainnya atau nama websitenya dikasih nama begitu. Walaupun secara default atau bawaan nanti dia pakai alamat ada Google Sheet-nya gitu tulisannya, tapi nanti bisa dikustomisasi. Atau misalkan www.rsudmelawi.id dan sebagainya ya. Terus membuat sub halaman. Jadi kayak halaman-halaman seperti halnya website yang teman-teman selama ini kan ada menu-menu tuh. Nah, ada berapa halaman di dalamnya gitu. Seperti kayak website pada umumnya gitu. Oh, Atin keluar ya? Teman-teman? Iya, Pak. Oh iya, berarti makanya absensinya ini enggak. Oke, enggak lanjut ya. Ya, sayang sekali. Oke lah, saya memahami situasinya. Dia ada WA saya. Izin keluar katanya. Oke, saya udah balas. Sebentar ya.
Terus di Google Set kita juga bisa menambahkan menu navigasi. Navigasi itu kayak arah ya, arah petunjuk. Misalkan klik link ini untuk pendaftaran online, link ini untuk lihat menu infografis, klik link ini untuk lihat visi misi, klik link ini untuk melihat home dari website yang teman-teman buat gitu. Pilih tipe halaman, web, pemberitahuan, file kabinet ini untuk menyimpan data bersama-sama, atau data list juga bisa, dan juga untuk papan informasi atau dashboard, dan memulai dari sebuah halaman yang dibuat atau start page. Teman-teman kalau baca ini mungkin agak tricky ya, agak susah ya. Nanti prakteknya akan lebih enak gitu. Terus memiliki lokasi sentral untuk konten web dan file offline. Ini berada di Google Drive. Semuanya tersimpan di Google Drive. Terus jadikan set dapat diakses publik atau tetap privat. Kalau untuk website rumah sakit ataupun puskesmas misalkan yang memanfaatkan Google Set ini bisa untuk publik gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses. Terus bisa untuk melakukan pencarian konten juga. Jadi misalkan isi konten dari Google Set atau website yang teman-teman buat ini udah banyak gitu kan, nanti bisa menggunakan menu pencarian. Prinsip pembuatan web yang baik. Ketahui audien Anda. Kita harus tahu website yang kita buat ini siapa yang akan melihat. Oh ternyata para pasien. Oh ternyata masyarakat umum yang membutuhkan informasi pelayanan kesehatan. Nah makanya teman-teman kemarin udah saya bekali bagaimana membuat infografis, informasi tentang kesehatan, promosi kesehatan, produk-produk kesehatan di tempat kita kerja. Nah itu nanti kita bisa pasang di website kita gitu. Jadi kita harus tahu nih yang mengunjungi website kita ini siapa gitu. Orang sakit, kalau orang sakit berarti perlu informasi yang valid, informasi tentang kesehatan yang bisa dipercaya. Nah, target audien web yang akan dibuat mempengaruhi bagaimana Anda membuat website. Gitu. Jangan sampai nanti Anda teman-teman membuat website untuk sebuah puskesmas tapi isinya tentang fashion, kan nggak nyambung gitu. Gambarannya gitu ya. Paham lah ya. Terus apakah mereka pengguna yang ahli atau bahkan pemula? Nah, kalau pengguna websitenya adalah masyarakat yang beragam, ada yang paham, ada yang belum, maka dibuat semudah mungkin untuk bisa dipahami dan diakses gitu. Terus dibikin desain yang menunjang. Nah, desain yang menunjang ini relate atau nyambung dengan mata kuliah desain grafis yang saya ajarkan dari pertemuan 9 sampai saat ini. Jadi konsep-konsep desain yang saya sampaikan di infografis itu kan ada konsep seni atau dalam desain ya. Ada berapa itu? Ada 10 ya elemen yang perlu dipahami. Jadi jangan menggunakan desain yang mengganggu terhadap konten Anda. Isinya nggak nyambung, isinya terlihat aneh gitu dan sebagainya. Terus isinya juga harus simple atau konten yang simple, karena audien atau pemirsa atau pengakses website kita harus dapat dengan mudah mengakses konten website yang dibuatnya. Terus menu atau navigasi juga dibikin semudah mungkin. Jangan biarkan audien atau pengguna terlalu banyak berpikir mengenai navigasi. Jika menggunakan animasi dapat sangat mengganggu, maka hilangkan. Kalau penggunaan animasi itu biasanya kayak apa ya? File-file bergerak gitu, kayak GIF dan sebagainya. Jika memang dirasa itu malah mengganggu, sebaiknya jangan dipakai. Jika tidak terlalu dibutuhkan, jangan gunakan gambar bergerak. Lanjut. Sebetulnya bagaimananya ini tentunya kita akan praktek ya. Jadi teman-teman akses Google Set ini melalui halaman site.www.site.google.com ya.
Bisa kita klik panel aplikasi di ujung kanan atas halaman Google Apps, klik ikon kotak-kotak maksudnya ya, pilih icon set kalau melalui Google Drive gitu. Kita melalui Google Drive saja coba, tapi kita coba dulu yang Google Set. Saya share screen dulu. Loading ya. Oke, jaringannya agak something nih. Mungkin saya langsung pakai dari drive kita aja, masing-masing nanti teman-teman langsung dari Google Drive-nya. Jadi seperti ini. Nah, drive yang teman-teman sudah buat, termasuk untuk absen untuk kemarin bikin Google Form, terus bikin Google Form ya. Google Form itu kan contohnya yang sudah dibuat oleh teman-teman kemarin untuk pendaftaran online seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Kelihatan, Pak. Saya khawatirnya kayak yang sudah-sudah ternyata jaringannya bermasalah di tempat saya, terus tidak kelihatan gitu. Nah, di Google Drive ini teman-teman perhatikan, saya layarnya coba zoom ya. Nah, kalau kemarin kan bikin Google formulir seperti ini nih, ya kan? Nah, di bawah Google formulir ada namanya lainnya. Nah, kalau lainnya kita klik, nah di sini ada namanya Google Set. Kelihatan nggak? Tulisan Google Set-nya. Kegulung, Pak. Oke. Nah, nih. Jadi di Google Drive kita di bawah Google formulir yang teman-teman kemarin sudah buat, ada namanya other atau lainnya, tergantung teman-teman pakai halaman yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia lainnya. Kalau kita klik menu lainnya, maka kita akan diarahkan ke beberapa menu. Nah, menu ini salah satunya Google Set. Jadi teman-teman tinggal klik aja Google Set-nya. Nah, akan terbuka jendela baru, di mana jendela baru ini, oh ya, nanti kalau ada yang tidak tampil mohon diinformasikan ya, diselan apa-apa. Nah, ini halaman baru Google Set, dimana belum kita apa-apain. Judulnya masih kosong, nama situsnya masih kosong. Terus di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan nanti untuk desain Google Set kita. Ada kelihatan di layar kalian? Yang pakai HP? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Mohon kalau saya nanya dijawab ya, soalnya jaringan saya kayaknya lagi something ini, takutnya error. Nah, Siap, Pak. di sini, oke, terima kasih. Kita akan mengkustomisasi atau mendesain ulang dari Google Set ini sesuai kebutuhan. Jadi setnya ini bisa kita klik di situs tanpa judul ini, kita klik. Nah, berarti kita bisa kasih nama, Pak. Betul. Yo, mau dikasih nama apa? Ada yang punya ide? Puskesmas, rumah sakit boleh? Rumah sakit boleh? Rumah sakit apa? Rumah sakit Yuliana aja, Pak.
Rumah sakit apa? Rumah sakit Banyuwa. Rumah sakit Mulia Bakti, Pak. Mulai. Rumah sakit Yuliantra, Pak. Nah, Rumah sakit Sentul, Pak. oke sebentar. Sakit Mulia Bakti, Pak. Nah, itu teman-teman nama-nama yang barusan teman-teman sebutkan itu silakan ditulis di catatan kalian. Nanti kalian buat nama sesuai keinginan yang barusan teman-teman sebutkan itu. Saya kan tidak mungkin menyebutkan semua nih. Mending saya pilih yang punya saya ada deh. Rumah sakit Melawi. Dah. Ya, kok punya Bapak? Ya, nanti teman-teman buat sendiri dan mencontoh ini. Ini direkam, nanti teman-teman bisa melihat ulang videonya kalau dirasa kurang paham ya. Yang penting coba ikutin dulu. Nah, sudah dikasih nama Rumah Sakit Melawi. Siap, Pak. Oke. Nah, langsung ada namanya Rumah Sakit Melawi. Di sini ada keterangan tambahkan logo. Nah, teman-teman kan kemarin udah bikin logo nih. Kalau sudah bikin logo, ya udah tinggal tambahkan logonya. Klik logo. Lalu terbuka jendela baru. Di jendela baru ini teman-teman upload aja logonya. Nah, upload dari komputer kita. Kalau tempat saya logonya adalah, sebentar, saya simpen di di flash disk ya, di flash disk. Nah, ini dia flash disknya. Bukan flash disk yang ini. Sudah ada gambaran teman-teman? Arahnya bagaimana? Kenapa logo kemarin dibuat? Kenapa filosofinya dibuat? Ya, karena nanti akan diisi di sini gitu. Jadi satu proyek rangkaian gitu. Kalau sampai selesai ini proyeknya, saya jamin kasih A. Karena memang satu rangkaian dari kemarin tuh. Makanya kalau udah nyicil, Iya, Pak. udah Google Form-nya udah jadi, logonya udah jadi, ya nilainya sempurna. Nah, bertahap makanya saya bilang gitu. Flash disk saya ini dia. Nah, ini logonya, logo rumah sakit saya misalkan. Oke. Nah, Pak, kok warnanya putih? Gimana caranya kemarin cara menghilangkan warna putih? Ayo. Kita buka remove background. Nah, ini sekaligus saya ajarin teman-teman yang kemarin mengalami kesulitan. Bagi yang sudah, syukur. Ketik aja remove background di Google, cari aja remove background online. Ya, logonya Pak Noto tadi nih, tuh ada warna putih, jadinya jelek kan? Ya. Lalu kita upload dulu logo yang sudah kita buat. Kita buang latar belakangnya yang warna putih. Upload logonya. Tadi saya simpen di SimRS. Ini dia. Oke. Kita buang latar belakangnya. Semoga nggak ada kendala. Oke, setelah di upload tinggal download aja teman-teman. Kita nggak usah ngapa-ngapain karena latar belakangnya jadi transparan nih. Yang tadinya putih jadi seperti kotak-kotak ini. Ini artinya udah tidak ada latar belakangnya. Tinggal teman-teman download. Nanti dia akan tersimpan di menu download kita. Lalu kita kembali ke desain kita, Google Set. Ini kan warnanya putih nih, kita hapus saja dulu. Karena akan kita ganti. Kita upload ulang dengan logo tadi yang sudah di remove background. Nah, ini dia. Oke, kita coba, semoga nggak ada masalah. Perhatikan teman-teman, gimana? Kelihatan nggak? Dekat, Pak. Nah, jadi latar belakang putihnya jadi nggak tampil dia, hilang gitu. Nah, di sini teman-teman akan berkreasi seperti ini. Kayaknya kurang bagus, silakan edit logo nanti. Kalau mau edit ya edit lagi, maka akan kebuka jendela. Mau dihapus, mau ganti juga boleh. Lalu ada juga untuk namanya favicon. Favicon yaitu untuk mengasih
Ini contoh, perhatikan teman-teman. Ini ada YouTube kan? Ada icon YouTube enggak? Kelihatan enggak? Nah, di atas ini Kelihatan, Pak. ada icon YouTube, ada icon Gmail maksudnya. Terus di sini ada RSD Melawi, ada logo-logo kecil nih. Nah, ini namanya favicon. Jadi kalau teman-teman nanti bikin favicon, maka akan kayak ada logo kecil gini. Oke, kita upload. Punya saya udah saya siapin. Pakai logo kita juga, tapi cari yang ukurannya lebih kecil. Jadi saya sudah simpen. Nah, ini bukan yang ini, yang di flash disk teman-teman. Nah, ini logo Aiko. Cara membuat logo Aiko karena dia formatnya beda. Saya ajarin dulu. Pakai menu Google Search atau Google pencarian. Convert pakai kata kunci. PNG to icon. Jadi logo kita yang tadi contohnya punya saya logo rumah sakit akan dijadikan icon. Jadi ukurannya dia akan menjadi kecil banget karena nanti mau dipakai untuk logo favicon namanya nih, icon ya. Karena pilihannya banyak, pilih yang mana Pak? Boleh sembarang, mau pilih yang pertama juga boleh. Preconvert.com. Oke. Semuanya online dan gratis. Kita coba, kita upload logo tadi, logo kita jadikan favicon. Tapi yang sudah remove background ini ya, supaya latar belakangnya juga putih. Kita klik. Nah, sedang upload, nanti kita download. Sebelum download kita klik convert to Aiko karena akan dijadikan icon. Nah, klik Aiko. Oke, prosesnya kita tunggu. Nah, yang seperti ini besok kalau misalkan hari ini belum paham bisa lihat videonya lagi, rekaman ini. Terus nanti di hari Sabtu teman-teman wajib masuk, lalu silakan tanyakan kalau ada kendala. Jangan sungkan bertanya. Mau japri boleh, di grup boleh, pas sesi pertemuan juga boleh. Nah, ini udah selesai ya. Udah down keterangannya. Kita download. Nanti akan tersimpan di download. Nah, ini dia. Keterangannya ada titik ico ya. Oke, kita pindah ke Google Sheet-nya, kita upload favicon-nya. Yang tadi kita download. Nah, favicon, icon. Nah, ini. Oke, kita upload. Jenis gambar tidak didukung. Oke, berarti kita harus formatnya ini kayaknya kegedean ya. Coba saya pilih yang sudah jadi dulu. Yang sudah jadi aja. Nah, ini. Coba. Gambar tidak didukung. Kalau pilih yang harusnya didukung sih ini. Sebentar. Oh, dia ini memang harus formatnya format yang sama dengan logo yang tadi. Berarti kalau mau pakai format favicon, kita pakai format yang tadi kita buat aja. Yang untuk logo ini ya, samakan aja. Ukuran dan formatnya. Udah selesai. Oke. Hasilnya belum kelihatan kalau yang favicon, nanti kelihatan kalau sudah dipublish. Ini kan masih di area kerja ya. Oke. Di sini kita mau kasih nama apa nih? Judul halaman pertama kali datang. Misalkan kita kasih nama kita hapus dulu ya. Ini kita kasih nama ucapan aja deh, boleh. Selamat datang. Selamat datang di mana nih? Kalimatnya sesuaikan kebutuhan.
Selamat datang di website apa ya, kalau bahasa Indonesia ini biasanya gimana? Selamat datang di website official itu ya, kami. official rumah sakit, contoh aja ya, rumah sakit Melawi. Pak, hurufnya kecil banget, nah, tinggal di blok, lalu ukurannya di sini nih diganti sesuai kebutuhan, misalkan 24. Pak, kok ini miring? Nah, di sini ada rata tengah seperti kayak di Word Assist. Nah, Pak, bisa nggak ditebalkan? Silakan tebalkan. Bisa nggak Pak hurufnya diganti? Bisa. Di blok lagi. Di sini ada jenis fontnya. Fontnya menjadi, silakan mau pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang ini, semi tebal. Nah, kira-kira gitu. Terus kita desain apa lagi? Nah, kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita desain halaman. Kalau ini kan halaman paling awal ya. Kita mau coba tambah halaman. Berarti di sini ada namanya page atau halaman. Teman-teman bisa lihat di kanan atas. Kanan atas ini ada namanya halaman. Kita klik halaman. Nah, ini adalah halaman muka, lalu kita akan menambah halaman baru. Halaman ini juga kita bisa kasih nama dengan cara klik, misalkan beranda. Kalau biasanya website pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ada yang bahasa Inggris, home. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Beranda. Ya? Apa dia? Bahasa Indonesia aja. Ya, siap. Nah, kembali sesuai kebutuhan. Kan ada yang pakai home juga kan? Nah, perhatikan di bawah ini. Ada kayak logo tanda plus. Ini fungsinya apa nih? Nah, kita akan menambahkan menu baru melalui tombol ini. Caranya klik bagian menu baru. Kasih nama apa? Setelah beranda biasanya apa? Apa? Mau dikasih nama apa? Setelah beranda. Visi misi misalkan. Visi misi dari tempat kita kerja, nama rumah sakit kita kan punya visi misi tuh. Kemarin kan teman-teman udah buat nih, nanti akan diisi di situ. Visi dan misi. Isinya ya tentang visi misi rumah sakit. Oke. Sebentar, kayaknya ada yang trouble nih. Saya hapus dulu. Klik, bukan ini, tapi nah ini dia. Sebentar ya. Salah ya. Tadi saya harusnya yang ini, yang paling bawah, halaman baru, bukan menu baru. Kalau menu baru itu jadinya aneh nanti. Nah, halaman baru. Visi misi. Visi dan misi tadi ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti langsung nongol, perhatikan nih. Ada di sini nih, visi dan misi. Terus apa lagi? Misalkan layanan. Berarti nanti pelayanan aja ya. Pelayanan. Di dalamnya isinya tentang pelayanan apa aja yang ada di rumah sakit, teman-teman. Oke. Terus apa lagi? Tambah, nah ini tambah lagi pelayanan.
ini kok bergeser ke ini, kita bisa klik ini, kita geser ke atasnya. Nah, jadi nanti visi misinya di visi beranda, visi misi pelayanan. Terus klik lagi jadwal dokter. Oh jangan, pendaftaran aja. Pendaftaran. Pasien. Kepanjangan enggak sih? Kalau tulisannya pendaftaran aja lah ya. Kayak pendaftaran. Oke, bertambah pendaftaran. Ditaruh di setelah pelayanan. Berarti kita klik kiri lalu drag ke bawahnya setelah pelayanan. Bukan setelah pelayanan ya. Nah, di sini. Nah, jadi urutannya beranda, visi misi, pelayanan, pendaftaran. Terus tambah lagi informasi. Informasi nanti isinya bisa untuk infografis yang teman-teman udah buat. Informasi. Oke. Terus kita tambah lagi apa? Misalkan galeri. Galeri biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang ada dokumentasinya, bisa foto, video, galeri. Oke, cukup setidaknya sudah ada berapa menu? Beranda, visi dan misi, pelayanan, pendaftaran, informasi, galeri. Oke, sampai sini kita mau kemana nih? Nah, untuk membuktikan bahwasanya website ini kita bisa publikasikan, saya tunjukkan. Di sini ada menu publikasikan. Nanti sembari kita mengedit, kita juga bisa ngetes dulu gitu namanya ya. Kita klik publikasikan. Nah, di sini akan keluar alamat websitenya. Bisa nggak Pak ini kita ubah? Bisa. Misalkan dimodif menjadi RS Melawi saja. Nah, diperpendek gitu ya. Jadi nanti halamannya adalah, kok panjang banget Pak? Ya namanya gratis. Kalau nanti mau beli domain namanya, harganya sekitar 90.000. Kalau mau lebih profesional, berarti nanti misalkan jadi Kalau sementara kita belajar konsepnya dulu. Misalkan dulu ya, karena nggak bisa di sini sebetulnya. Misalkan www.rsmelawi.com. Tapi sementara kita pakai yang gratisan dulu. Lalu kita coba publikasikan dengan nama RS Melawi. Lengkapnya sites.google.com/RS Melawi nanti gitu. Kita coba publikasikan. Oke. Di sini akan ada keterangan lihat dari situs kita. Kita lihat. Pak, kok kosong? Iya, karena kan kita belum desain isinya. Ya. Jadi kalau teman-teman saya coba bagikan linknya ya. Nih, bagikan ke grup WA. Coba teman-teman buka lewat HP kalian. Coba tes hasil rancangan sementara. Coba dibuka. Kelihatan enggak? Atau di kolom ini aja ya, di kolom Google Chrome. Biar teman-teman apa? Pak. Iya. Kelihatan Pak. Tapi masih kosong ya? Ya, masih kosong itu. Iya Pak. Oke, kita lanjut berarti untuk mendesain lebih lanjut. Di situ ada, kalau dia bentuknya adalah layar lebar, memang seperti ini kalau di HP. Bagaimana kalau kita coba tampilkan kalau di HP, kalau di komputer, ini kan layar di komputer nih. Kalau di HP mungkin ukurannya jadi kecil, tapi teman-teman bisa klik yang di dekat logo itu, ada garis-garis 3, itu ada menu. Kalau kita klik ternyata muncul menu-menu lainnya, ya enggak? Coba
Iya, Pak. Nah, seperti itu. I- Nah, untuk tahu siapa yang mengunjunginya gimana, Pak? itu nanti ada teknik selanjutnya lagi. Bisa. Nanti kan di situ ada kolom komentar kan? Atau di situ misalkan kita menggunakan ini Google Tracker gitu. Itu sebetulnya ada pembahasan lebih lanjut. Yang penting kita dasar-dasarnya dulu, pemanfaatannya seperti apa. Tapi pertanyaanmu bisa. Gitu. Biasa kan untuk mengetahui siapa aja yang mengunjungi gitu kan. Kalau itu biasanya untuk keperluan kayak di blogger gitu kan. Untuk mengetahui traffic, Iya, Pak. untuk mengetahui traffic website kita. Oke. Ini masih kosong, bagaimana kita akan mengisinya? Ya, kita coba lanjut ke halaman editing. Nah, ini halaman editing. Nah, kita mau coba di pendaftaran. Kita klik pendaftaran. Nah, ini gede banget Pak tulisannya karena saya zoom. Kalau kita kecilin ya nanti kecil tuh. Nah, kita mau tambah di sini link pendaftaran dari yang sudah kita buat. Kita coba klik di sini. Mana nih dia? Sisipkan. Ya, kita tadi halaman, kita sekarang beralih ke menu editing, sisipkan. Nah, di sini ada, perhatikan dari atas ke bawah. Ada namanya formulir. Nah, formulir ini berarti kita bisa memasang formulir pendaftaran pasien yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik formulir. Nah, formulir itu kan ada di Google Drive yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini cari aja yang judulnya sesuai yang teman-teman kemarin buat. Kalau kemarin teman-teman buatnya adalah pendaftaran online, ya sudah, klik aja. Lalu kita klik sisipkan, maka akan masuk ke sini. Nah, pendaftaran online PKM Harapan Kasih. Kok beda Pak dengan yang di sini? Ini kan cuma contoh. Maka formulirnya nanti teman-teman bisa ubah. Oke, saya ubah aja dulu. Biar contohnya saya hapus dulu ya. Yang ini kita hapus. Kita kembali ke Drive. Kemarin nama apa namanya? Formulirnya kita rename. Klik kanan di sini. Ganti nama. Klik kanan dari Google Form yang sudah dibuat oleh teman-teman kemarin. Ganti nama jadi pendaftaran online Rumah Sakit RS Melawi. Ini contoh aja. Oke. Lalu logonya juga kita ubah. Karena kemarin kan saya buat kalau mau diubah juga boleh, kalau enggak biar cepet aja nggak usah ya. Ini cuma contoh aja. Lalu kita kembali ke Google Sheet untuk mendesain yang tadi kita batalkan, yaitu mengentrikan formulir pendaftaran yang sudah kita buat. Kita kembali ke menu sisipkan. Di sini ada formulir. Nanti akan seperti sebelumnya. Nah, di sini ada pendaftaran online. Kita klik, lalu kita pilih sisipkan. Maka akan masuk ke halaman. Nah, seperti ini. Pak, ini bisa nggak digeser ke tengah? Bisa. Klik kiri, lalu geser gini. Drag atau tekan geser. Nah, maka dia jatuh tengah. Nah, udah beres. Jadi formulirnya udah melekat di halaman ini. Nah, untuk membuktikannya apakah sudah masuk ke website kita, lagi-lagi kita publikasikan. Kita bergerak ke atas, kanan atas, kita publikasikan. Jadi selesai desain, kita mau tes, kita publikasikan. Kita publikasikan.
Nah, sekarang teman-teman klik link yang tadi bagikan di grup, atau kita refresh yang ada di WA maupun yang ada di kolom komen di Google Meet. Lalu kita klik menu pendaftaran. Apakah sudah tampil? Sudah ya. Kalau di HP? Sudah, Pak. Ya. Sudah ada gambaran ya? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngisi di menu pendaftaran, nanti akan masuk ke Google Drive. Semua kendalinya ada di Google Drive kita. Baik Google Form-nya maupun Google Sheet-nya. Oke, apalagi yang mau kita percantik di informasi. Di informasi mau kita tambahkan ini apa namanya? Kemarin teman-teman kan sudah buat infografis. Ya, kita akan buat infografisnya. Misalkan di sini kita mau masukkan berarti elemen gambar. Kalau elemen gambar kita masukkan konsep yang ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Kita pilih yang pertama. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan tag. Di sini ada kayak semacam apa ini ya? Tombol atau menu yang bisa kita klik lalu kita mau upload apa? Infografisnya kemarin dalam bentuk apa? Video atau gambar? Gambar. Oke, berarti pilih gambar. Nah, di sini ada di mana gambarnya? Di komputer kita. Berarti kita bisa telusuri menggunakan bentar ya. Klik foto. Oh, ini kalau yang tersimpan di ini. Di mana? Di Google Foto. Kalau yang di Google Drive, klik ini. Kalau ini drive saya, sebentar ya. Pada saya URL Google penelusuran gambar. Kalau yang upload dari komputer bukan di sini, teman-teman. Kita ulangi lagi, klik. Di sini ada upload. Kalau pilih gambar ini artinya gambarnya ada di Google Drive kita. Sedangkan yang mau saya contohkan adalah upload. Berarti kita klik upload dalam format gambar. Nah, artinya diarahkan ke komputer kita. Gitu ya. Gambarnya sebentar saya cari dulu file gambar infografisnya. Oh, yang punya teman kalian aja lah ya. Saya ambil dari WA kalian yang sudah mau infografis punya siapa nih? Bebas, Pak. Oke. Givara ya? Givara ngirim apa ya kemarin? Suara Givara kan tadi atau siapa nih? Iya, Pak. Punya saya aja, Pak. Oke, saya boleh nanti punya Givara boleh, punyanya Tia boleh. Yang di akun mana ya WA-mu ya, Tia? Adventia. Ada 2 WA kamu kan? Yang mana nih? Udah lama, Pak. Yang kamu bikin apa ya kemarin infografisnya? Tentang Hari Mental Sedunia. Oke. Nggak dihapus kan? Soalnya saya download langsung dari WA-mu. Belum. Bagus, Pak. Tapi kok nggak bisa di-download sini? Atau saya ambil dari ini aja yang sudah dinilai. Sebentar. Yang sudah dinilai saja biar cepat. Tugas ini dia. Kan banyak. Tugas praktik. Ya, ini kemarin. Oh ya udah nih. Foto tidak tersedia katanya punyamu, ya. Berarti udah dihapus dari Baik, Pak. Dari WA masih ada, Pak.
nggak tahu nih saya. Udah, yang ada aja. Yang penting konsepnya paham lah. Punya siapapun. Oke, ini punya Kivara sama punya siapa nih, lupa nih. Yang kanker paru itu punya Alek bukan ya? Halo Alek. Kita upload yang ini punya Kivara ini ya? Sebeju. Oke. Iya, Pak. Oke, terus kita kok bentuknya kepotong ya, nanti bisa digeser. Coba ya. Ini karena kepotong dia ya. Oh iya ya. Ini karena sistemnya memanjang ke kiri, berarti kita pilih format yang lain. Format yang coba pilih yang gambar aja dulu deh, karena kan kita mau, kalau ini kan gambar sama teks yang barusan kita pilih terus saya batalkan, kita pilih gambar aja. Kita upload yang punya Kivara biar sesuai dengan ukuran yang Kivara buat. Nah seperti ini. Terus kita upload lagi punyanya Alex itu tentang apa ya, kanker paru tadi ya. Upload gimana deh. Kok jadi nggak kelihatan sih? All file. Oh ini dia, kanker paru sedunia. Nah teman-teman nanti punya teman-teman aja. Nah, seperti ini ya. Bisa nggak Pak kita tengahkan? Bisa. Kita geser aja seperti ini. Kita drag. Nah seperti ini. Berarti ini galeri atau foto kita. Coba nyalakan kamera teman-teman. Saya mau memfoto lalu kita masukkan ke website yang kita buat bareng-bareng nih. Nyalakan kameranya teman-teman. Saya mau ngambil sekaligus untuk bukti ngajar hari ini. Oke, bikin foto sebaik mungkin. Akan saya foto. Mohon nyalakan kameranya. Oke, Ramita, Tia dan yang lainnya sebentar ya. Mau saya scan. Yang lain pada nggak nyala kamera ya. Purnama sudah, Alex sudah, Tia sudah. Yang lain, halo. Oke. Yong ini siapa ya? Yong ini siapa? Farhan nggak? Yong ini siapa sih? Oh Givara. Oke. Hafiza. Yang lain Zandan silakan sambil saya ngopi sebentar. Untuk dokumentasi, terus dokumentasinya kita upload ke website yang kita buat bareng-bareng ini. Yang lain pada nggak nyala kamera ya. Oke, makin banyak nyalakan kamera. Sebentar ayo. Kita hitung 1, 2, yang terbaik 2, 3. Oke, ada yang gerak ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke, semoga yang bagus. Oke. Nah, fotonya oke, selesai, cukup. Terima kasih. Saya share screen lagi. Kita coba upload ke website yang barusan kita buat. Kita mau masukkan kemana? Ya, kalau ini kan informasi. Kalau foto berarti bagusnya dimasukkan di mana? Galeri. Kita klik galeri. Nah, di galeri ini kan isinya biasanya dokumentasi nih. Nah, kita foto. Kita upload foto maksudnya. Klik gambar. Lalu kita upload foto yang barusan kita ambil bareng-bareng. Yang terakhir 1 sama yang terakhir 2. Semuanya bisa nggak Pak? Bisa, kita coba ya. Biar galerinya banyak. Kita upload. Nah, seperti ini. Kita pilih semua. Oke, tuh masuk semua. Ya, coba kita cek di HP kalian. Berarti kita publikasikan. Pendaftaran sudah, informasi sudah tadi. Berarti informasinya infografis. Lalu galerinya sudah. Kita coba publikasikan. Lalu teman-teman coba akses di HP kalian. Coba kita publikasikan. Kelihatan ya ini prosesnya ya.
Betul Pak. Oke, kita publikasikan. Ya, coba klik link yang tadi lagi yang sudah saya bagikan di HP kalian, di grup WA maksudnya, ataupun di kolom chat. Lalu kita klik galeri. Sudah masuk belum? Masih loading ya. Sudah masuk belum? Kalau belum mungkin gagal, berarti kita bisa publikasikan ulang atau lagi loading. Kayak galerinya tidak masuk ya? Masuk? Pak. Ya? Kosong, Pak. Oke. Kita ulangi lagi. Oke. Mantap. Oke, berarti galerinya ini belum ke bawah. Kita publikasikan ulang. Dipublikasikan saat ini. Coba kita publikasikan ulang. Oke, semoga berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, coba refresh lagi halamannya. Tampil Pak. Tampil ya? Ya. Pak. Nah, gitu. Jadi bermanfaat sekali nih kalau nanti teman-teman ada acara apa ya namanya? Pelayanan kesehatan. Terus ada dokumentasinya. Berarti kita masukkan di kolom galeri. Pak, kayaknya kok banyak banget ya materi hari ini. Nah, nanti kalau yang bingung bisa lihat lagi video rekaman ini atau pas hari Sabtu wajib datang, kita pelajari bareng-bareng di sana. Gitu ya. Tenang, enggak usah panik, yang penting teman-teman ngikutin, pelan-pelan pasti bisa. Lalu untuk galeri sudah, informasi sudah, pendaftaran udah, pelayanan. Nah, kalau pelayanan kita coba isi lagi. Pelayanan kan masih kosong nih. Pelayanan kita isi menggunakan teks. Kita klik teks. Biasanya kalau pelayanan berarti isinya apa? Ya rawat jalan, rawat inap gitu ya. Ya Pak. Misalkan di sini kita pakai rawat jalan. Kalau rumah sakit rawat jalan kan ada. Terus rawat inap. Terus rawat ketik aja seperti hal, tapi harus pilih teks dulu tadi ya. Lalu kita pilih, atau sambil masukkan halaman lainnya di sebelahnya juga bisa nanti sih. Tapi ini contohnya aja dulu ya. Pak, hurufnya kekecilan. Oke, saya blok, saya gedein. Jadi 18 misal. Kelihatan enggak? Tanya. Rawat. Kelihatan Pak. Ya. Rawat gawat darurat. Sip. 3 pelayanan utama. Oh, misalkan cuci darah. Bahasa medisnya apa? Hemodialisa. Hemoterapi. Hemodialisa. Terus apa lagi? Ini farmasi. EKG Pak. Oke, boleh. Berarti radiologi. Kalau EKG nanti ada di radiologi. Terus laboratorium. Apalagi? Kamar mayat, Pak. Tulisannya jangan kamar mayat. Bahasa yang tepat ada namanya pemulasaraan jenazah. Panjang banget. Ya, bahasa Indonesia ini. Baru tahu, Pak. Makanya kan jadi tahu kan, pemulasaraan jenazah, jangan kamar mayat. Enggak etis. Apalagi? Pak, izin nanya bentar, Pak. Ada nih, Bang. Di RSUD Melawi, kamar mayatnya ada bekas tidak, Pak? Ada? Bekas mayat. Ada. Oh. Kenapa? Iya, Pak ya. Kenapa? Enggak, Pak. Penasaran? Pak, untuk PKL kami belum dapat izin di sana ya, Pak.
Bu Aida kalau nggak salah lagi bikin MOU kerjasama. Kemarin coba nanti saya follow up ya habis ini ya. Apakah udah diperbaiki atau belum? Biar nanti disetujui kan? Gitu. Karena udah MOU-nya udah 5 tahun. Oh, udah lebih dari 7 tahun deh kayaknya udah. Dulu kan perjanjiannya cuma 5 tahun, kan harusnya diperpanjang gitu. Apalagi nih, tambah satu lagi menunya. Kok menu sih? Layanannya. Nah, ini ya. Apa namanya? UTD, ada yang tahu nggak? Tahu nggak UTD? Yang unit. Ayo. Donor darah itu. Trans. Ya. Betul. Oke. Pak, menunya apa? Pelayanannya boleh ditambah nggak? Silahkan. Nanti kalian teman-teman berimajinasi sesuai dengan tempat. Kira-kira nanti saya kerja di rumah sakit yang begini. Nah, silahkan tambahkan. Nah, kalau untuk rawat jalan biasanya ada poli kan? Polinya kan banyak tuh. Kita pakai pilih angka ya. Ayo. Poli apa nih? Poli mata, Pak. Oke. Sebentar. Ini kok hurufnya kecil banget sih. Kita udah 18 ya. Poli. Sebetulnya gini, poli itu sebetulnya kan udah artinya banyak ya. Jadi ada kerancuhan dalam bahasa. Mungkin saya akan tulis begini. Poli klinik. Poli kan banyak. Klinik itu tempat pelayanan klinis atau kesehatan. Jadi kita bikin subnya 1 mata. Tuh. Terus ayo tambahin apa lagi? Lupa. Hah? Ikit. Oke, apa lagi? Opin. Apa? Obskin. Apa lagi? Tahu nggak obskin itu singkatannya apa? Kandungan obstetrik. Iya, singkatannya sendiri ini apa? Obstetri, dan biar teman-teman tahu ya, ginekologi. Kalau bahasa kitanya mungkin kandungan lah gitu. Ginekologi. Bisa nggak untuk kalimat asing kita miringkan? Bisa. Silakan didesain secantik mungkin. Oke. Apalagi? Tadi, ayo usul biar teman-teman nanti ada gambaran. Oh, rumah sakit saraf, mantap. Saraf. Kalau jantung masuk nggak, Pak? Jantung ada, kan rumah sakit. Asal jangan di puskesmas nggak ada jantung. Apalagi? Anestesi, Pak. Penyakit dalam. Anestesi itu penunjang ya, dalam. Jadi dia nggak ada kliniknya. Poli anak, Pak. Anak, betul. Poli ortopedi, Pak. Poli ortopedi. Ortopedi boleh, rumah sakit mewah berarti ini. Ortopedi, apalagi? Banyak lah silakan. Kandungan, Pak. Kandungan ini udah nak siapa tadi? Kok enak sih? Obskin. Ini kandungan. Nama lainnya kandungan ya. Oke. Tapi atau mau kandungan aja nih, atau mau pakai bahasa asingnya? Ayo, terserah sih. Ya mudah, Pak. Oke lah, biar lengkap ya kan dua-duanya lah. Poli paru, Pak. Poli apa? Paru. Betul, paru. Apalagi? 10 ya? Thalassemia, Apa? Thalassemia itu untuk penyakitnya, itu udah masuk penyakit dalam. Apa? Ayo satu lagi. Poli umum, Pak. Betul, umum. Karena biasanya umum itu bisa untuk bikin ya surat keterangan dokter, terus medical check up, ini ada di poli umum. Gitu. Sip. Nah, kalau rawat inap ya kita juga tambahkan berarti bangsal. Kita isikan bangsal.
biar sama. Bisa enggak kita copy? Bisa nih, kita klik kanan, copy, terus nanti diedit biar urutannya sama. Nggak bisa ya karena urutannya beda. Ya udahlah, nggak usah aja. Oke, berarti manual aja. Geser urut ya. Lalu kita tambahkan urutan angka. Bangsal apa nih? Bangsal anak, Pak. Anak, pintar. Apalagi? Kandungan pastilah. Apalagi? Penyakit dalam, iya. Ya sama kayak tadi di atas. Tapi ada Bangsal sikut bulu, Pak. apa? Sikut bulu khusus pasien HIV. Oh, apa namanya itu? Pernah dengar gitu ya? Itu biasanya gini, kalau di tempat kami atau di beberapa rumah sakit itu akan menggunakan istilah masing-masing. Kalau kami melati namanya. Jadi kembali ke masing-masing. Gitu. Dia kamuflase supaya nggak terlihat oleh ini ruang apa gitu. Kan itu kan dilindungi itu. Udah lah, nggak usah yang itu, jangan apa ya, bedah. Oh iya, poli bedah belum ada tuh yang atas. Tambahkanlah. Bedah saraf. Boleh, tapi bedah umum aja. Bedah umum, bedah maksudnya bedah biasa. Kalau mau bedah saraf ya silakan kalian nanti yang teman-teman buat ya. Oke, apalagi? Oke ya, intinya paham ya. Nanti teman-teman kembangkan aja. Kalau bangsal mata ada enggak? Enggak ada. Bangsal gigi ada enggak? Enggak ada. Biasanya hanya yang ini aja, paru ada. Paru pun jarang, biasanya udah di ICU. Nah ini tambahkan ICU. Ya. Dah 5 aja dulu. Kalau teman-teman mau nambahkan nanti boleh. Kalau gawat darurat mungkin di zaman Covid ini IGD-nya itu dipisahkan ya. Jadi triase, saya pakai angka aja langsung. Triase apa ya? Triase IGD terus triase COVID. Jadi kalau pasien yang terkena COVID itu dipisahkan karena supaya tidak bercampur dengan pasien yang non COVID, karena nanti potensi terpapar atau tertular ya. Kira-kira gitu tujuannya. Udah, yang lain tidak ada subnya sih. Udah. Kira-kira gitu. Boleh nggak yang lain ditambahkan? Boleh kalau memang ada contoh atau yang mau diadopsi gitu. Radiologi mungkin tadi ditambahkan apa dia? EKG ya? Sorry. Iya, Pak. Oke, subnya kita EKG. Yang dua USG, EEG, CT scan. Apa aja juga nih? Yuk, tahu nggak singkatannya nih? Kardiogram. Pakai bahasa Inggris. Kita miringnya. Kardiogram. Ya, elektro pakai C, kardio digabung sih, gram. Terus USG. Ayo, USG apa? Ada yang tahu enggak USG ini apa? Ada yang tahu enggak? Kita miringkan ultrasonogram. Oke. Kalau yang ini apa? Ada yang tahu enggak?
Encephalogram. Kepala, khusus untuk kepala. Kepala ya. Ya, betul, gram. Jadi sama halnya kayak EKG, tapi kalau EKG kan untuk jantung. Nah, kalau ini untuk kepala. CT scan ini singkatan dari komputer tomografi untuk melihat bagian dalam sebuah tubuh ya. Komputer tomografi scan, disingkat CT scan. Udah, yang laboratorium teman-teman bisa cari referensinya. Oke, untuk pelayanan sudah, baru kita publikasikan lagi. Nanti teman-teman cek lagi apakah sudah masuk ke website link yang tadi kita bagikan, kita publikasikan. Oke, kita tes, kita refresh. Galeri sudah, informasi sudah, layanan apakah sudah? Sudah tuh tampil. Ya. Lalu visi misinya mau pakai punya siapa nih biar cepet? Kemarin saya punya siapa? Punya siapa yang udah setor ke saya? Halo? Iya udah. Punya siapa? Pak, visi misi itu yang mana Pak? Yang ada di logo, Oke ya. Ya, kan ada yang buat visi misi. Kalau punya Theodora mungkin saya bagikan ya. Coba nih. Punya Theodora. Kalau yang belum silakan teman-teman mulai ngerancang biar nanti bisa untuk tugas ini gitu. Soalnya kemarin cuma buat makna logo Pak. Nggak apa-apa, silakan tambahkan aja. Kalaupun belum punya, ya teman-teman berimajinasi kira-kira nanti saya kerja di rumah sakit dengan visi misi bla 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 apa gitu. Ingin menyembuhkan banyak orang, nah, itu kan bahasa gampangnya. Ya jangan kayak gitu kalimatnya, sesuaikan dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Punya tugas logo. Nah ini punya Muhammad Farhan ya, punyanya si Theo mana ya? Coba saya buka punya Muhammad Farhan. Halo Muhammad Farhan mana? Ini buat contoh aja ya, yang penting cepet aja ya, soalnya udah 8:30. Tapi dia ada enggak nih? Oh ini lebih ke artinya ya, arti logo. Nggak apa-apa sih dimasukkan ke sana nih. Kalau punyanya Theo sebentar, punya Cahya, punya saya. Halo, Dora, ada orangnya? Kemarin kamu ada visi misinya kalau nggak salah ya? Nggak ada, Pak. Yang ada punya siapa ya? Dokumen, punya Cahya, aplikasi perangkat, psikologi warna. Coba dulu. Saya buka. Kalaupun tidak ada, kita isi dari ini aja, filosofi warnanya aja, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman nanti bisa juga ini kita simpan sebagai arti logonya, kita copy semua lalu kita masukkan ke tadi, ke visi misi. Sebenarnya visi misi itu memang ada ciri khasnya sendiri sih, terutama kita masukkan sini dulu, kita tambahkan
Mana nih tadi? Oh ini dia. Ya. Kita pastekan di sini. Nah, sudah masuk arti logo. Arti visi misinya mengacu pada logo rumah sakit tersebut. Oke, kita tambahkan logonya, ya harusnya logo kalian sih. Kalau saya pakai logo yang ini saja. Kira-kira gitulah. Ini buat contoh aja. Oke, kegedean. Kita drag. Kelihatan nggak layarnya? Oke. Kelihatan Pak. Ya, ini saya pinjam punyanya Cahya ya, punya Dora ya. Hanya buat gambaran aja. Bahwasanya logo kalian ini sebagai bagian dari visi misi juga gitu. Memiliki makna apa nih? Gitu. Bagi yang belum buat, segerakan aja. Sesuaikan imajinasi teman-teman. Saya pikir teman-teman adalah anak muda yang kreatif, yang bisa mengembangkan ide-ide dan gagasan. Nah, ini buktinya teman-teman udah banyak yang coba. Lalu kita publikasikan. Kita klik publikasikan. Nanti teman-teman klik di link yang tadi. Kita coba cek, kita klik lihat. Nah, masuk kan? Masuk. Terus untuk beranda bisa tambahkan foto dari gedung rumah sakit kita. Di sini kita tambahkan di bawah ini, tambahkan, sisipkan gambar, upload foto gedung rumah sakitnya. Misalkan kalau di tempat saya, sebentar, saya nyimpen di mana ya foto rumah sakit saya? Gambar, upload. Terlalu banyak file saya nih, jadi bingung sendiri nyimpennya. Video foto. Rumah sakit. Nah, ini dia. Misalkan, udahlah, yang penting buat gambaran aja, pakai yang ini. Ya, dari drone atau dari samping juga boleh, dari mana terserah. Pak, kalau saya mau pakai foto ilustrasi aja boleh nggak? Boleh. Mau ngambil. Oh ya, kalian pernah PKL di rumah sakit? Pernah PKL di puskesmas? Kalau ada foto dokumentasi juga boleh. Kira-kira gitulah. Oke. Kita gedein lagi. Iya. Kita gedein lagi. Sip. Dah. Jadi nanti ini halaman rumah sakit kita, halaman berandanya. Terus di sini ada tema, kok belum disentuh Pak? Ya, kita tambahkan tema. Tema ini bisa untuk mengubah yang tadinya warnanya seperti ini jadi warna yang lain. Misalkan jadi warna apa nih? Kita coba. Nah, nih, berubah warna kan? Jadi hijau. Jadi ungu-ungu gimana gitu. Terus ini, kalau ini jenis fontnya klasik atau berat, tebal maksudnya, ini karena bahasa Inggris jadi seperti ini. Terus tema yang lain, kalau mau coba tinggal klik aja, tuh berubah seperti itu. Bagus ini atau yang tadi? Halo? Ini Pak. Ya, nanti kembali ke selera teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja. Oke. Oh ya Pak, katanya tadi di materi awal bisa sharingkan apa namanya? Alamat ya. Oke, kita tambahkan di sini kan udah ada galeri. Kita tambahkan satu lagi halaman baru, namanya biasanya kontak ya. Kontak di website. Oke. Urutannya diturunkan aja.
di sini. Sip. Nah, kontak ini kita isi dengan kita sisipkan kita tambahkan peta. Nah, peta ini berarti menunjuk kepada alamat tempat kerja kita di mana. Kalau peta saya, kita pilih pakai kata kunci coba. Melawi. Nah, ini Kalimantan Barat. Nah, kita pilih yang rumah sakit Melawi, coba kata kuncinya. Atau rumah kalian. Kalau ini kan hanya untuk simulasi aja. Rumah sakit RSUD lah ya. RSUD Melawi. Nah, ini ada petanya. Ya, tuh. Jadi petanya bisa kita letakkan di halaman website kita. Nah, seperti ini. Asik nggak? Kalau kayak gini nih. Jadi alamat websitenya ada, alamat kontaknya ada. Nah, ini untuk petanya. Bisa kita kasih judul nggak Pak? Bisa. Kita tambahkan kontak teks di sini. Apa namanya ya? Lokasi. Kita tebalkan, kita gedekan. Lokasi tempat rumah sakit kita. Terus tambahkan lagi, nanti akan banyak. Tambahkan lagi yang lokasi ini kita pindahkan di sini. Lokasi, nomor telepon, apa ya, email RS Melawi misalkan @gmail. Ini contoh aja ya, ini bukan email asli karena nggak boleh mencatut sebetulnya. Terus alamat ini bisa di copy nggak? Bisa. Kita blok, kita copy sini, hurufnya biar gede. Berarti kita ubah alamat kita isi Jalan Juang kilometer 4 misalkan Nangapinoh Melawi Kalimantan Barat Indonesia, kode posnya 79672 semisal. Hurufnya dikecilin lagi juga boleh, jadi 24. Oke, apa lagi? Udah, saya pikir itu. Oh, nomor telepon. Nomor lagi telepon. Lagi-lagi ini cuma simulasi aja. 0568 112233 misal 6 digit ya. Ini contoh aja. Kita kecilin aja Pak. Boleh 30 biar nggak bengkak. Kalau alamatnya taruh di atas bisa nggak Pak? Bisa. Ini caranya digeser ke sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita coba publikasikan. Klik publikasikan. Kita lihat hasilnya. Oke, selesai. Oh ya, ini favicon-nya jadi kelihatan tuh. Logo yang tadi kita awal buat nih, di nama rumah sakit Melawi ini ada tuh. Ada logo kecilnya. Oke, coba lihat di HP kalian. Sudah tampil semua belum? Selamat datang, visi misi.
visi misi bisa pakai konsep yang logo teman-teman buat, terus pelayanan. Kelihatan nggak? Pendaftaran, ya, Kelihatan Pak. informasi untuk infografis, galeri, ya, kontak, ya, kontak berarti yang terakhir tadi. Oke, lokasi berarti gambar peta. Pak, katanya tadi bisa diupload ke YouTube ya? YouTube-nya dimasukkan ke ini, bisa. Nah, ini yang terakhir ya. Berarti kita tambahkan di mana? Di informasi saja. Kalau mau nambahkan YouTube, misalkan di mana? Di sini kali ya. Oke, di sini. Oh ya, kalau mau menghapus elemen yang tidak dipakai nih, kita klik. Misalkan kita mau menghapus nih, berarti dihapus bagian. Nah, seperti ini. Terus kita sisipkan cari yang YouTube. Nah, ini YouTube. Oke. Link YouTube-nya siapa nih yang mau dipasang di sini? Yang tadi katanya udah punya YouTube siapa? Halo? Untuk simulasi aja. Ada yang punya YouTube? Tidak punya aku Pak. Oke, kalau ndak ada pakai punya simulasi punya saya yang RSUD Melawi saja, dimana di dalamnya ada konten-konten yang saya buat juga. Nah, ini YouTube. Nah, ini dia. Caranya gimana Pak? Nah, klik buka YouTube kita dulu, lalu kita pilih channel apa? Kanal YouTube kita. Sebentar, switch pilih yang RSUD Melawi ya nih. Misal yang ini dia. Oke. Bola menang ya semalam ya Indonesia ya. 2-1, mantap. Iya Pak. Klik channel kita. Ini isinya kita coba yang alur proses vaksinasi. Ini saya yang buat, ini juga coba kita copy aja nih linknya. Lalu kita beralih, kelihatan ini ya, takut jaringannya. Lalu kita pasang di sini. Oke, kita coba cari dulu. Tidak ditemukan katanya. Atau pakai kata kunci ya, RSUD Kabupaten Melawi. Oh, ada nih, sip. Pakai kata pencarian aja. Lalu kita pilih yang ini. Lalu atau yang vaksinasi yang terbaru nih yang 2001. Lalu pilih. Nah, dia nongkrong di sini. Ini kok jadi 2 ya Pak? Enggak apa-apa, kalau mau dihapus juga bisa. Dua-duanya juga boleh. Mau di rata tengah juga kita geser ke tengah. Nah, sekarang kita publikasikan. Jadi YouTube-nya itu ada di website kita. Kita publikasikan. Oke. Dikirim. Oke ya, hari Sabtu semuanya masuk ya. Kita coba nggarap ini ya. Sama yang aplikasi. Nanti yang kebingungan dan sebagainya. Oh ya, kalau sampai berhasil mengerjakan ini, terlepas ada kekurangan dan sebagainya, saya jamin dapat nilai A. Gitu. Nilai maksimal lah kalau sampai project ini dibuat sampai selesai. Gitu. Makanya hari Sabtu nanti kita coba gali bareng-bareng. Kalau yang ini direkam nanti teman-teman juga bisa melihat. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah sudah muncul di galeri, di informasi kanal YouTube-nya. Coba lihat di teman-teman, di HP teman-teman. Nah, itu. Diputar videonya. Ini videonya yang saya yang buat juga. Ini yang video pertama.
Ini yang video kedua tadi. Oke ya, kalau di HP coba saya cek. Wih, jam 10 ya. Itu ya kira-kira ya. Oke, karena udah jam 10, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai sekian. Nah, saya coba tunjukkan ini di HP-nya Pak, layar belakangnya itu Pak. Iya, backgroundnya ini ngapa jadi kayak gini? Saya kok lupa sih jadinya. Ini dia. Change layout. Oh ya, ini dia. Sip. Saya akan lihatkan tadi hasilnya. Nah, kalau di HP seperti ini tampilannya, kebalik ya. Harusnya pakai kamera mirror. Switch to kamera. Malah jadi hilang. Oke, udahlah. Intinya teman-teman tadi udah bisa ngakses. Nah, seperti ini tampilannya. Kira-kira berguna enggak nanti di dunia kerja ini? Kalau teman-teman dikondisikan harus bisa, ini punyanya Kivara tadi, ini punya Alek, ya bermanfaat nih, ada video YouTube-nya. Ini sangat informatif. Oke. Oke, seiring video yang barusan kita putar, ini adalah akhir dari sesi pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang kita pelajari bareng-bareng bisa dipahami dan teman-teman boleh mencoba. Tadi barusan ada yang mengirim projectnya ke saya, ternyata udah berhasil, mantap. Oh ya, tolong bagi teman-teman yang sudah berhasil di-sharingkan ke teman-teman yang lainnya. Bagi yang ngajarin dan kemudian berhasil, itu biasanya jadi melekat, jadi paham gitu. Jadi berbagilah dengan teman-temannya, termasuk semangat saya berbagi dengan kalian. Kalau bisa kita bareng-bareng, ayo belajar bareng. Jangan sampai ada teman yang tidak paham sama sekali lalu ketinggal. Sayang sekali ya, udah gitu, udah ketinggal, dia nggak mengejar atau bertanya, atau padahal udah saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin karena satu dan lain hal akhirnya tertinggal. Ya saya nggak bisa ngasih nilai maksimal kalau dia sendiri tidak aktif, tidak mau belajar gitu kira-kira. Oke ya, ini rekamannya nanti saya upload ke YouTube. Teman-teman kalau mau melihat review pembelajaran yang tadi bisa dilihat. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ada yang nanya ya? Ya, Tia? Ini nanti dipublis kan Pak? Iya, dipublis. Kenapa? Berarti bukan cuma Bapak aja yang lihatnya. Ya jangan dikasihkan ke orang lain kalau malu. Ya minimal hanya saya, karena saya kan akan melihat. Gitu. Lagi Tapi dia terkirim langsung ke Google kan Pak? Kalau dicari di pencarian muncul kan Pak? muncul dengan syarat dia kalau udah terindeks. Kalau belum ada ini biasanya agak jadi apa ya? Belum ketemu gitu. Kalau udah terindeks iya. Nggak apa-apa, kan itu tuh cuma latihan. Makanya kalau bisa pakai data, jangan data yang asli punya orang ya, karena itu kan berisiko. Ya sama halnya kalau kita latihan pemrograman kan biasanya kita pakai data dummy, data uji coba gitu. Ingat selalu jaga data, karena kita adalah pereka medis, health information management. Jangan sampai menggunakan data sembarangan. Pesan saya itu. Oke? Baik Pak. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Pak. Saya izin live ya. Pak.